Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar hari ini? Bisa dilewati bersama Tuhan. Haleluya. Saya percaya Tuhan adalah Tuhan yang selalu setia, Tuhan yang selalu beserta kita semua. Amin. Beri kemuliaan dari Tuhan kita. Baik, sebelum kita memuji dan menyembah, biarlah kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Kami mengucap syukur atas berkat yang kami terima. Kami mengucap syukur atas perlindungan-Mu kepada kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Sebelum kami dengan pujian dan sembah kami Tuhan, terlebih dahulu menyelidiki setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Jika masih ada kesalahan dalam hidup kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Jangan juga melayakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya mendapati kami selalu berkenan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal sampai juga pada akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap memulai ibadah pagi hari ini, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang selalu setia dalam kehidupan. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Apapun badai hidup yang menerpa kami, apapun pencobaan yang kami alami Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu setia. Engkau Tuhan Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta kami.
kasih Tuhan yang selalu menyertai kita. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan dan kita akan pujian sekali lagi dan katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau iman berkenan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, bertahan iman. Kau kuatkan
bersorak meninggikan nama-Mu Tuhan. Dalam segala pujian, hormat, syukur hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap memuji dan bersorak bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ada sukacita hari ini, amin. Mari sukacita jalan tangannya dilambaikan ke atas. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus kita baik.
Sebab Tuhan kita baik dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati dan kita kembali menyembah Dia. Holy Spirit.
Di
Ajar kami tunduk Berfirmanlah bagi kami siap mendengar. Tuhan, Engkau Roh Kudus yang memberikan pengertian bagi setiap kami, untuk kami dapat mengerti kehendak Tuhan bagi kami hari-hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Amin, puji Tuhan.
Hari demi hari kita bisa lewati asalkan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini bertema Kristus yang memperdamaikan. Di bulan ini, di bulan April ini kita beribadah merayakan ya kemarin peringatan kematian Yesus Kristus atau Jumat Agung, kemudian kita juga memperingati ibadah kebangkitan Yesus. Lalu di bulan depan kita juga akan ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, peristiwa kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus adalah fakta sejarah yang pernah terjadi. Jadi kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus itu bukan cerita dongeng, bukan cerita hasil rekayasa atau buatan orang turun-temurun, tidak. Tetapi peristiwa itu benar adanya dan tercatat di dalam sejarah. Kematian Yesus mengingatkan kita bahwa Dia mengasihi kita. Pengorbanannya di atas kayu salib memberitahu kita bahwa Dia tidak meninggalkan kita di dalam dosa. Dia tidak membiarkan kita mati binasa di dalam kesalahan dan pelanggaran kita. Tetapi kematiannya mengingatkan kita betapa besarnya kasih-Nya bagi kita, sehingga Dia berinisiatif untuk mengorbankan anaknya yang tunggal, mati gantikan kita, orang berdosa yang harusnya mati binasa. Kebangkitannya mengingatkan kita bahwa iman percaya kita bukanlah sia-sia. Dia bangkit, Dia hidup, menjadi dasar fondasi iman kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. Bahwa firman yang Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-14, di sana dikatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Tetapi puji Tuhan, Kristus dibangkitkan, sehingga pemberitaan firman Tuhan yang kita dengar setiap minggu itu tidak menjadi sia-sia. Karena apa? Karena Dia dibangkitkan. Dan percaya kita, iman kita tidak menjadi sia-sia karena Yesus yang kita sembah itu hidup. Dia bangkit. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, momen atau peristiwa peringatan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus hendaknya bukan hanya menjadi sebuah peringatan yang kita rayakan setiap tahunnya, tetapi kita juga harus menyadari bahwa inilah pondasi atau dasar iman Kristen kita. Kenapa kita mau ikut Yesus? Ya, jadi kalau biasanya di dalam kekristenan yang paling meriah dirayakan adalah kelahiran Natal, tetapi yang menjadi pondasi dasar iman kita, menjadi kita kenapa percaya harus Dia adalah kematian dan kebangkitannya serta kenaikannya ke surga. Kalau Dia mati lalu Dia tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita hari ini. Tetapi karena Dia hidup, Dia bangkit, maka apa yang kita percayai itu tidak sia-sia. Itu tidak sia-sia. Oleh karena itu, biarlah kiranya peringatan kematian, kebangkitan ini terus kita ingat, terus kita hidupi di dalam kehidupan kita, agar kita terus sadar betapa besarnya kasih Bapa kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara. Amin. Yesus sebelum Dia dilahirkan, Dia sudah tahu bagaimana Dia akan hidup. Ya, sebab nubuatan sudah terjadi jauh sebelum Yesus ada. Dia tahu Dia akan dijual, akan dibunuh. Dia tahu Dia akan dipaku. Dia tahu Dia akan dikutuk di atas kayu salib. Sebab kedatangannya sudah dinubuatkan jauh sebelum Yesus datang. Dan Yesus ini, pribadi ini,
ada di dalam sejarah. Dia tidak boleh tidak ada di dalam sejarah. Dan dia harus hidup untuk memenuhi rencana Allah Bapa di dalam dunia ini, di setiap hari kehidupannya. Yesus datang ke dunia tidak membawa apa-apa. Dia tidak membawa apa-apa selain kehendak Allah. Yesus datang ke dunia tidak punya motivasi lain, hanya membawa kehendak Allah. Dia datang tanpa ambisi duniawi, hanya datang membawa kehendak Allah. Dia datang tidak minta untuk dipuji, dia datang untuk tidak diminta diagung-agungkan. Dia datang kepada bangsanya, tetapi bangsanya tidak mengenalnya, bangsanya menolak dia. Dia lahir pada masa kerajaan Romawi, tetapi kerajaan Romawi memakunya di atas kayu salib. Dia lahir, dia harus dipinjamkan kain untuk membungkus tubuhnya. Dia mati, kuburan pun harus dipinjamkan kepadanya. Dia datang tidak membawa apa-apa. Dia mati tidak memiliki apa-apa selain membawa kehendak Bapa. Tidak ada motivasi lain. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jikalau engkau percaya Yesus, ikut Yesus, motivasimu tidak benar, supaya engkau diberkati, supaya semua kehidupanmu lancar, supaya engkau sukses, supaya engkau kaya, saya mau ikut Yesus. Ya, mungkin engkau termakan banyak buayan ya oleh orang-orang atau oleh pendeta-pendeta. Ikut Yesus engkau akan diberkati, ikut Yesus engkau akan sukses, ikut Yesus semuanya akan lancar. Tetapi itu bukanlah panggilan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yesus datang ke dunia tidak membawa apa-apa, tidak membawa motivasi dunia, tidak membawa ambisi dunia. Dia hanya datang membawa kehendak Allah. Sehingga kita juga harus menyadari bahwa saya mengikut Tuhan, saya percaya kepada Tuhan bukan karena hadiah, bukan karena berkat, tetapi sungguh karena di dalam Tuhan ada kehidupan yang kekal, ada jaminan keselamatan, ada kehidupan yang pasti di dalam Tuhan. Bukan karena iming-iming, ya. Kalau engkau datang kepada Tuhan, ikut Tuhan karena iming-iming, maka ketika yang dijanjikan tidak engkau dapatkan, apa yang terjadi? Kecewa, lalu meninggalkan Yesus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari-hari ini kita dipertontonkan dengan berita perang yang ada di daerah Timur Tengah, ya. Negara bangkit melawan negara, bangsa bangkit melawan bangsa. Setiap hari, setiap malam terjadi peperangan, terutama di daerah Timur Tengah. Ada bom, ada drone, ada senjata-senjata yang paling canggih. Setiap hari membunuh manusia, bahkan yang tidak tahu apa-apa sekalipun. Sesungguhnya di dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara, tidak ada damai. Manusia memusnahkan manusia. Yang memusnahkan juga adalah manusia. Yang dimusnahkan juga adalah manusia. Sejak dari awal mulanya dunia ini, anak Adam yang satu membunuh anak Adam yang lain. Waktu itu manusia ada 4 di bumi. Anak Adam yang satu membunuh anak Adam yang lain. 1/4 isi bumi mati. Ya. Terus sampai saat ini ya terjadi Perang Dunia I yang menewaskan 7,8 juta jiwa. Perang Dunia II yang menewaskan 30 juta jiwa. Sampai hari ini
peperangan tidak pernah berhenti. Tidak ada damai. Tidak ada damai, Bapak Ibu Saudara. Di sini kita menyadari betapa besar manusia membenci manusia. Manusia membenci sesamanya. Manusia mudah marah, mudah emosi, mudah dendam terhadap sesamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika keadaannya seperti ini, siapa yang bisa mendamaikan dunia? Karena sesama manusia saling makan, saling serang, saling membinasakan. Siapa yang bisa menjadi pendamai? Bahkan beberapa waktu yang lalu ketika perayaan Paskah, kalau nggak salah ya, gereja melakukan ibadah, lalu tiba-tiba ada sekelompok orang membuat kerusuhan, ibadah dipaksa tutup. Tidak boleh ada ibadah. Sementara orang lagi ibadah, ya, Paskah lagi ya sedang merayakan, tapi ditutup paksa. Ya, mereka rusuh di sana. Kenapa begitu bencinya manusia melihat manusia? Ini ibadah, bukan melakukan kegiatan asusila, ya, tetapi ibadah kepada Tuhan, tidak mengganggu manusia lainnya. Tetapi manusia itu pun tidak suka. Betapa bencinya manusia dengan manusia. Mungkin hari-hari ini engkau juga sedang mengalami sakit hati, benci, marah. Mungkin engkau benci terhadap ibumu, mungkin engkau benci terhadap papamu, mungkin engkau benci terhadap suamimu, mungkin engkau benci lagi sakit hati terhadap istrimu, mungkin engkau lagi sakit hati kecewa terhadap bosmu, terhadap pimpinanmu, atau mungkin terhadap teman yang selama ini engkau percaya. Engkau dikecewakan dan engkau marah lalu engkau benci. Mungkin engkau benci terhadap seseorang, tetapi engkau masih terikat hubungan. Ya. Dia istrimu tapi engkau benci sekali. Dia suamimu tapi engkau benci sekali. Siapakah yang dapat mendamaikan dunia, Bapak Ibu Saudara? Siapa yang mendamaikan engkau dengan orang yang engkau benci? Siapa yang dapat mendamaikan? Siapa yang dapat mendamaikan bangsa dengan bangsa? Siapa yang dapat mendamaikan agama dengan agama? Siapa yang dapat mendamaikan kelompok demi kelompok? Mengapa manusia begitu saling membenci satu dengan yang lain? Mengapa, Bapak Ibu Saudara? Bukan baru-baru ini, tetapi sejak awal permulaan manusia sudah memiliki bibit kebencian terhadap sesamanya. Kenapa hal ini terjadi? Karena kita manusia ini adalah musuhnya Allah. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, saya tidak merasa saya bermusuhan dengan Allah. Sejak kapan saya bermusuhan dengan Allah? Mari kita akan melihat di dalam Roma pasalnya yang ke-5, ayat yang ke-6. Roma pasal 5 ayat yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Kemudian di ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kemudian ayatnya yang ke-10, sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam 3 ayat ini, ayat yang ke-6, ayat yang ke-8, ayat yang ke-10, di situ dituliskan dengan jelas bagaimana posisi manusia, bagaimana posisi Allah. Ayat yang ke-6 dikatakan bahwa manusia itu lemah, ya, karena waktu kita masih lemah, manusia itu lemah. Ayat yang ke-8 dikatakan ketika kita masih berdosa. Siapa manusia
kita masih seteru, kita ini seterunya Allah, kita ini lawannya Allah. Jadi kita di mata Allah, posisi kita lemah, kita berdosa, kita seterunya Allah. Kita ini musuhnya Allah, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita masih lemah, Kristus telah mati. Kita ini lemah. Ada senian kuat? Ya, kita ini lemah. 3 kali Tuhan menyatakan status manusia. Kita lemah. Engkau mau berhenti merokok tapi nggak bisa. Kenapa? Lemah. Engkau mau berhenti berjudi tapi nggak bisa. Kembali lagi ke situ. Kenapa? Lemah. Engkau mau berhenti selingkuh nggak bisa. Kenapa? Lemah. Engkau mau berhenti berbohong nggak bisa. Balik lagi ke situ. Kenapa? Lemah. Balik lagi. Kenapa? Lemah. Karena engkau lemah. Engkau lemah. Kita semua lemah. Tidak punya kekuatan untuk mengalahkan diri sendiri. Terus menerus kembali kepada dosa. Terus menerus kembali kepada dosa diri sendiri. Siapa kita? Kita lemah. Kita lemah, Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayat yang ke-8, status kita dikatakan bahwa kita adalah orang berdosa. Kita ini diikat, ditaklukkan oleh dosa. Kita menjadi musuh Allah. Kenapa kita menjadi musuh Allah? Karena Allah itu kudus, Allah itu suci, Allah itu benar. Sedangkan kita dikatakan status kita di dalam ayat yang ke-8 ini berdosa. Kita musuh Allah. Kita orang berdosa. Apa yang kita pikirkan dengan apa yang Tuhan pikirkan berbeda. Apa yang kita rencanakan dengan apa yang Tuhan rencanakan berbeda. Apa yang Tuhan kita ingin lakukan dengan apa yang ingin kita lakukan berbeda. Engkau melakukan apa yang engkau ingin lakukan, tetapi menolak apa yang Tuhan ingin lakukan. Engkau menolak apa yang Tuhan rencanakan. Berbeda. Kita ini musuh Allah. Kita ini berdosa di hadapan Allah. Sebab apa yang kita pikirkan tidak sama yang dipikirkan Allah. Seringkali kita memikirkan rencana saya seperti ini, rencana saya seperti ini. Tetapi rencana Allah bukan seperti itu. Kita berbeda. Apa yang kita pikirkan bukan yang Allah pikirkan. Apa yang kita mau bukan yang Allah mau. Apa yang kita lakukan bukan yang seharusnya Allah ingin untuk kita lakukan. Kita menjadi musuh Allah. Yang pertama, kita lemah. Kita kembali kepada itu lagi, kepada dosa itu lagi, kepada dosa itu lagi. Tidak punya kemampuan. Yang kedua, kita berdosa. Kita berdosa di hadapan Allah. Apa yang Tuhan ingin lakukan, kita tidak lakukan. Apa yang Tuhan ingin kita jangan lakukan, kita lakukan. Pikiran kita berbeda dengan pikiran Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-10 dikatakan bahwa kita ini seterunya Allah. Kita ini lawannya Allah. Kenapa? Karena Allah itu kudus, Allah itu suci, Allah itu benar. Sedangkan emosi kita bukanlah emosi yang kudus. Emosi kita penuh dengan benci, penuh dengan dendam, penuh dengan amarah. Sementara Allah itu kudus, kita musuhnya Allah. Itulah kenapa manusia benci terhadap manusia. Itulah manusia geram terhadap manusia. Karena kita ini masih lemah, kita masih berdosa, kita masih seterunya Allah, kita musuhnya Allah. Lalu dengan kondisi seperti ini, dengan posisi kita di hadapan Allah sebagai musuh Allah, siapa yang dapat menebus, membayar semua, melunaskan semua dosa, kejahatan dan pelanggaran kita ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kematiannya di atas kayu salib, Dia mendamaikan kita.
melalui kematiannya memperdamaikan kita manusia dengan Allah. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Kita bukan hanya mengenang, memperingati, tetapi kita juga harus menyadari bahwa kematiannya memperdamaikan kita dengan Allah. Ada 4 hal ketika Yesus mati sebagai pendamai. Yang pertama, kita dengan Allah diperdamaikan. Firman Tuhan berkata, jika engkau mengaku dosamu, maka Ia setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran. Kita tadi musuh Allah, ya. Status kita sudah dinyatakan 3 kali lemah, kita berdosa dan kita seteru Allah. Tetapi Yesus oleh karena kematiannya, Dia menghubungkan kita dengan Allah. Ketika engkau menyadari engkau berdosa, ketika saya dan engkau menyadari kita bersalah, melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, mari kita berdamai dengan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, mengaku dosa kita. Tidak ada pengampunan tanpa pengakuan. Selama engkau menyembunyikan dosamu, selama engkau tidak mengakui dosamu, tidak ada pengampunan. Sekalipun Allah itu Maha Pengampun. Firman Tuhan berkata satu-satunya jalan adalah mengakui dosamu, menyadari dosamu, maka Dia akan mengampuni engkau. Mari kita bereskan hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin orang lain tidak melihat kesalahanmu, kesalahan kita di masa lalu. Mungkin engkau dan saya melakukan kesalahan yang besar, kejahatan yang besar. Orang lain tidak tahu, tetapi setan tahu. Tuhan tahu, dirimu sendiri tahu, hati nuranimu tahu. Mari kita datang kepada Tuhan, mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Tidak ada kejahatan yang terlalu berat, yang sulit untuk Tuhan ampuni. Kalau engkau mungkin sulit mengampuni musuhmu, engkau berpikir terlalu besar kesalahannya pada saya nggak bisa mengampuni. Tetapi di hadapan Tuhan, tidak ada dosa yang terlalu sulit untuk Dia tidak bisa ampuni. Ketika engkau sudah beres hubunganmu dengan Tuhan, maka pendamaian yang kedua adalah engkau beres dengan dirimu sendiri. Mengapa Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, banyak orang yang mati bunuh diri? Beberapa waktu yang lalu saya melihat di online, berita online, ada satu anak muda di daerah Jawa Timur, ya, karena sekarang zamannya itu apa-apa direkam gitu ya, direkod gitu ya. Jadi ada seorang pemotor lagi melewati jembatan sambil HP-nya on menyala, dia rekam sepanjang jalan itu. Nah, waktu itu dia melewati satu jembatan. Di jembatan itu ada seorang anak muda lagi berdiri. Dia kira lagi cari rumput untuk ternak mungkin ya, karena di kampung orang beternak. Dia rekam terus. Sorenya sudah dipasang garis polisi. Ternyata anak muda yang terekam oleh HP-nya itu bunuh diri, loncat dari jembatan, mati. Diselidiki kenapa? Karena hubungannya nggak direstui. Banyak orang yang berpikiran pendek, mengakhiri hidup, putus asa, buntu, tidak tahu jalan keluar, lalu mengakhiri hidup. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena ada dosa, karena dirinya belum berdamai dengan diri. Ketika kita selesai dengan Tuhan, katakan kepada diri kita, saya sudah selesai dengan Tuhan. Saya sudah minta ampun, saya sudah mengaku dosa, saya sudah beres. Jangan cari musuh lagi, jangan cari seteru lagi. Hiduplah damai dengan semua orang. Amin. Ketika kita bisa beres dengan diri sendiri, maka kita bisa menerima kehidupan kita, menjalani hidup kita dengan damai.
datang berdamai dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus berdamai dengan diri sendiri dan masa lalu kita. Kita berdamai. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah berdamai dengan diri sendiri, maka kita akan menghasilkan perdamaian dengan orang lain yang mungkin tadinya engkau benci dengan papamu, dengan mamamu, dengan pasangan hidupmu, dengan bosmu, dengan presidenmu mungkin engkau gak suka, ya. Ketika engkau sudah beres, ketika engkau sudah berdamai dengan dirimu sendiri, maka engkau bisa mengampuni orang lain. Engkau bisa berdamai dengan orang lain. Tetapi selama engkau tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, sampai kapanpun ketika engkau melihat musuhmu, seterumu, dendam itu akan tetap ada. Amarah itu akan tetap ada. Sakit hati itu akan tetap ada. Tetapi ketika kita beres dengan diri sendiri, maka kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sama seperti Yesus mengampuni orang yang bersalah. Apakah setelah kita berdamai dengan orang lain itu cukup? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Setelah kita berdamai dengan orang lain, ya, kita sudah mengampuni, kita sudah melepaskan pengampunan, ya, kita tidak perlu lagi mencari-cari masalah, kita tidak perlu lagi mencari-cari musuh. Hiduplah berdamai dengan orang lain. Usahakanlah perdamaian dengan orang lain. Maka yang keempat, Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa menjadi pendamai. Pendamai antara orang dengan orang. Kalau misalnya ada orang yang datang kepada engkau berkata, suamiku begini, jangan jadi kompor. Oh iya, kalau gitu ya sudah, pisah aja, cerai aja. Itu namanya jadi kompor, ya. Beberapa waktu yang lalu kami mengikuti seminar WASKI kaum wanita, ya, tentang masalah-masalah rumah tangga. Ketika ada orang yang datang lalu curhat, apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah percaya Tuhan? Jangan jadi kompor meleduk, di kompor-kompor. Iya memang itu, kalau aku tuh yang balas. Bukan, Bapak Ibu Saudara, ya. Jangan jadi kompor meleduk, tapi kita harus membawa damai, ya, mendamaikan orang dengan orang, bukan menjadi memanas-manasi, mengompor-ngompori, ya. Cukup kasih telinga, dengarkan. Jadilah pendengar, ya. Perempuan katanya kalau sudah keluar isi hatinya, unek-uneknya udah plong, ya Bu, ya. Bukan karena butuh solusi, tapi butuh didengarkan. Ya, jangan jadi kompor terhadap sesamamu, tetapi jadilah pembawa damai. Mendamaikan orang dengan orang. Dan yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah mendamaikan orang dengan orang, kita juga dituntut mendamaikan orang dengan Allah. Artinya apa? Kita membawa orang untuk berdamai dengan Allah, berdamai dengan hidupnya. Oleh karena itu, kematian Yesus di atas kayu salib bukan hanya sebagai peringatan. Oh, kita memperingati kematian, kita memperingati kebangkitan, nanti kita memperingati kenaikan. Bukan hanya sekedar peringatan-peringatan, tetapi kita dituntut untuk turut ikut di dalam maksud daripada kematian Yesus itu. Yesus mati untuk menjadi pendamai. Maka kita sebagai pengikut Kristus, kita harus menjadi pembawa damai, juru damai, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Tuhan. Mungkin kadang-kadang Bapak Ibu berpikir gampang untuk bicara, tetapi saya yang merasakan bagaimana sakitnya penderitaan saya, bagaimana saya disakiti. Gak mudah bagi saya untuk berdamai dengan orang itu. Tetapi firman Tuhan berkata, kekuatan yang daripada Tuhan itu yang memampukan kita. Karena kita manusia lemah,
kita tidak mampu, tetapi ada kekuatan Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa melepaskan pengampunan sekalipun itu sulit. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, saya ini dari keluarga Batak ya. Jadi saudara dari pihak opung saya yang dari pihak mama saya, mereka itu punya 8 bersaudara. Orang lama, orang dulu memang bersaudara itu banyak ya, 8 bersaudara. Tapi kadang-kadang bahkan sering kali saya lihat mereka kalau lagi nggak akur bisa nggak ngomong 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, bertahun-tahun bisa. Saking kerasnya. Saudara itu, saudara kandung. Kalau satu lagi ngumpul, ada yang tidak disukai, ngelak ya, balik ya, putar arah. Mungkin ada yang relate ya, ada yang dan itu terjadi nyata dalam kehidupan kita. Mungkin kita juga ngalamin dengan saudara-saudara sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kita sulit berdamai. Tetapi firman Tuhan berkata, kita ini harus menjadi pembawa damai. Terkadang kelihatan di gereja kita rohani, kita beribadah, tapi pulang dari situ kumat lagi. Sulit sekali mengampuni. Sulit sekali. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saya percaya kita semua mau disebut anak-anak Allah. Amin. Ada yang mau tidak disebut anak Allah, ada yang tidak mau diakui sebagai anak Allah. Tidak ada, saya rasa. Oleh karena itu mari kita menjadi pribadi-pribadi yang membawa damai. Dimanapun kita berada, sekalipun itu sulit, ya ini nggak gampang. Prakteknya ini nggak gampang, Bapak Ibu Saudara. Mengampuni itu sulit. Tetapi kita mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar taat agar kita disebut anak Allah, anak-anak Allah, agar kita tidak menjadi musuhnya Allah, agar kita menjadi sahabatnya Allah. Kita belajar menjadi pembawa damai, sama seperti Kristus yang telah mati menjadi juru damai. Oleh karena itu, saya percaya ketika manusia beres dengan Tuhan, beres dengan dirinya, tiada yang mustahil beres dengan orang-orang yang di dalam hidupnya. Tiada yang mustahil, bangsa-bangsa pun bisa akan damai. Amin. Sekalipun saat ini kita melihat sulit, ya, karena dari awal permulaan manusia ini, manusia sudah saling benci. Tetapi Allah, Bapak Ibu Saudara, tidak menginginkan kita binasa. Seorang pun tidak di antara kita. Tuhan tidak menginginkan kita binasa di dalam dosa kita, di dalam pelanggaran kita, di dalam kesalahan kita. Itulah mengapa Dia berinisiatif mendamaikan manusia dengan Allah dengan mengirimkan anaknya yang tunggal. Allah tidak menginginkan kebinasaan seorang pun di antara kita. Jika engkau merasa berdosa, saya bersalah, percayalah Allah tidak ingin kau binasa. Allah ingin kita selamat. Allah ingin kita hidup. Oleh karena itu, datang pada Tuhan di dalam pertobatan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apapun yang menjadi gejolak hati kita, pikiran kita, pikiran ini kadang-kadang Bapak Ibu Saudara suka bising. Bising pikiran ini. Ada suara-suara begini. Siapa yang pernah mengalami bengong, dia bengong tapi pikirannya jalan terus. Ya, jalan terus. Pikirannya sibuk terus, tapi badannya diam. Kenapa? Karena kita mengizinkan diri kita. Kita membiarkan diri kita hidup di dalam pikiran kita.
ketika kita selesai dengan Tuhan, ketika kita beres dengan Tuhan, maka akan ada damai. Damai itu yang menenangkan hati dan pikiran kita, membuat kita bisa fokus di hadapan Tuhan. Saya percaya kita semua memiliki kehidupan yang berdampingan dengan orang lain. Hidup berdampingan dengan orang lain itu terkadang terasa tidak mudah. Sering bertemu dengan orang membuat mudah terjadi gesekan. Gesekan-gesekan itu bisa menimbulkan persoalan emosi. Tetapi pada pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita harus menjadi pribadi yang diubahkan. Biar kiranya kematian Yesus mengubahkan kita, mengubahkan pikiran kita, hati kita, perasaan kita, emosi kita diubahkan. Seperti firman Tuhan di minggu lalu, bagaimana Paulus, bagaimana Zakeus, orang yang berdosa bisa diubahkan. Sejahat apapun bisa diubahkan, bisa. Batu yang keras saja, jika ditetesi air terus-menerus, dia akan hancur. Oleh karena itu mari kita tidak mengeraskan hati kita. Izinkan Kristus bekerja di dalam hati kita, mengubahkan kita menjadi manusia baru. Amin. Demikian firman Tuhan. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan, dan saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, Sejauh Timur dari Langit. Terima kasih ya Tuhan untuk karya-Mu yang besar di atas kayu salib, yang mati gantikan kami. Siapakah kami di hadapan-Mu? Kami hanya manusia lemah berdosa. Tapi pada pagi hari ini Tuhan, kami mau diubahkan. Ubahkan kami ya Yesus. Jamah hati kami, lembutkan hati kami ya Tuhan. Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jika engkau mengampunikan dosa di hadapan Tuhan, bereskan hidupmu di hadapan Tuhan.
Mungkin Engkau saat ini sedang melihat wajah orang-orang yang menyakiti hatimu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dia siap, dia siap, dia siap untuk menghibur engkau, membangun lukamu. Dia siap mengampuni engkau. Dia Maha Pengampun. Dia tidak menghukum engkau di dalam kesalahan dan pelanggaran, tapi dia rindu kita semua masuk di dalam keselamatan. Itulah mengapa dia mati di atas kayu. Dia tidak mau kau dan saya binasa. Dia mau menyelamatkan jiwa. Dia yang kuasa. Haleluya Yesus. Terima kasih. Jamah setiap umatmu. Jamah setiap umatmu. Ampuni setiap kami. Dosa kami besar. Ampuni kami yang menjadi musuh. Pikiran yang tidak selaras dengan pikiran. Jalan yang tidak selaras dengan jalan. Kehendak yang tidak selaras dengan kehendak. Ampuni kami Tuhan. Suci kami. Terima kasih untuk pengampunan itu. Terima kasih kepada jika engkau ingin didoakan, engkau punya kelemahan, hanya engkau yang tahu dengan Tuhan. Dengan kasih Kristus yang mengundang untuk bermaju ke depan. Jika engkau ingin membereskan hatimu, ada yang masih tersimpan luka batin, kemarahan, kegeraman, kebencian, dan juga hal-hal yang menyakitkan hatimu, kepahitan, yang merusak jalan hidup, merusak hatimu, merusak gambaran Allah dalam dirimu. Dengan kasih Tuhan, saya undang untuk maju ke depan. Saya dan Ibu Emi akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Untuk Pak David, saya undang untuk maju ke depan untuk mendoakan para pria. Dalam nama Yesus Kristus, dengan kasih Kristus, Pak David untuk maju ke depan. Mari ibu-ibu yang terkasih, para wanita-wanitanya Allah,
Mari kau maju ke depan. Tuhan ingin memulihkan hatimu saat ini. Tuhan mencari kau. Tuhan tahu kelemahanmu. Tidak ada yang bisa kau sembunyikan. Ada banyak kemarahan. Ada banyak luka batin. Mari maju ke depan. Mari maju ke depan. Dan kami akan mendoakan pastor yang bertugas di belakang. Kau tidak apa-apa masih. Izinkan Tuhan bekerja. Jangan malu di hadapan Tuhan. Ubah hidup
berkati usaha pekerjaannya di dalam nama Yesus. Segala pergumulannya Engkau Tuhan yang campur tangan. Sukacita, damai, sejahtera, berkat-berkat yang baru selalu terus menyertai kehidupan hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Setiap kita yang sudah diberkati, bersama-sama kita katakan amin.